Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek penentuan kadar sulfat dalam sampel NiSO4 secara gravimetri. Sebelum itu kita siapkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ada neraca analitik. Di sini kita gunakan yang 3 angka di belakang koma. Gelas ukur, botol semprot, kaca arloji, bal filler, krusibel beserta tutupnya, krus tang, tabung reaksi beserta raknya, beker gelas ukuran 250 ml dan 500 ml, pipet tetes, pengaduk kaca, pipet ukur 1 ml, filtering flash, corong Bahner, pompa vakum, thermostatic water bath, hot plate, pinset, desikator dan furnace, oven, dan kita gunakan juga lemari asam. Untuk bahan yang digunakan di sini ada sampel padatan nikel sulfat, larutan barium klorida 0,2 molar, larutan perak nitrat, aqua bides, kertas saring Woodman bebas abu ukuran 42. Kemudian kita gunakan juga ada HCl pekat 37%. HCl ini harus diletakkan di lemari asam. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita oven dulu krusibel beserta tutupnya pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kita nyalakan dulu ovennya. Kemudian kita setting suhu 110. Begini cara men-settingnya. Setelah itu akan muncul tulisan seperti ini. Bagian bawah itu adalah 110,0 merupakan suhu yang kita inginkan yang sudah kita setting. Dengan bagian atas 76,3 ini merupakan suhu yang ada di dalam oven. Selanjutnya kita masukkan krusibel ke dalam oven. Kita tutup ovennya. Kita tunggu sampai suhu di dalam oven 110 derajat Celcius dan kita biarkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, kita keluarkan krusibelnya. Kita ambil krusibel di dalam oven, kemudian kita pindahkan ke dalam desikator. Cara membuka desikator adalah dengan cara menggeser dengan perlahan penutupnya, jadi tidak boleh diangkat. Kemudian kita masukkan secara perlahan krusibelnya ke dalam desikator. Selanjutnya kita tutup kembali dengan cara menggeser penutup desikator. Kita biarkan sampai dingin.
Berikutnya kita timbang sampel NiSO4 sebanyak 0,3 gram. Sampel yang sudah kita timbang, kita masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian kita larutkan dengan 50 ml Aquades. Kita bilas kaca arloji untuk memastikan bahwa semua sampel masuk ke dalam beker gelas. Jadi tidak ada sampel yang menempel pada kaca arloji. Kita aduk sampai seluruh NiSO4 larut. Setelah seluruh NiSO4 larut, kita tambahkan HCl pekat di lemari asam. Fungsi penambahan HCl ini selain untuk membantu melarutkan, di sini juga untuk memberikan suasana asam. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sampai volume larutannya 200 ml. Berikutnya kita panaskan sampai mendidih agar pelarutannya sempurna. Kita tutup dengan kaca arloji. Setelah mendidih, kita angkat. Setelah itu kita tambahkan larutan barium klorida 0,2 molar, tetes demi tetes, sambil kita aduk dengan konstan. Saat larutan kita tetesi dengan larutan barium klorida, akan terbentuk endapan warna putih yang merupakan barium sulfat. Penambahan larutan barium klorida ini dilakukan sampai seluruh sulfat mengendap sebagai barium sulfat. Selanjutnya, diamkan sampai endapannya turun. Langkah berikutnya adalah menguji kesempurnaan endapan, yaitu dengan cara meneteskan larutan barium klorida ke dalam filtrat. Apabila pada saat diteteskan larutan BaCl2 pada filtrat tidak terbentuk endapan putih, artinya seluruh sulfat sudah mengendap sebagai barium sulfat. Setelah seluruh sulfat mengendap, berikutnya kita dijes selama kurang lebih 30 menit
untuk memperbesar ukuran partikel barium sulfat. Setelah 30 menit, kemudian kita angkat. Lalu kita siapkan corong burner dengan kertas saringnya. Kita atur sedemikian rupa supaya seluruh lubang pada corong burner tertutup oleh kertas saring agar penyaringan nanti bisa berjalan dengan baik. Setelah itu kita pasang pada filtering flash yang sudah dihubungkan dengan pompa vakum. Selanjutnya kita nyalakan pompa vakum dan kita dekantasi endapan dengan perlahan. Di sini tujuannya untuk memisahkan filtrat dengan endapan. Jadi endapan tetap berada pada beker gelas. Setelah dekantasi selesai, kita buang filtratnya. Kemudian endapan kita cuci dengan aquades panas. Kita diamkan beberapa saat sampai endapan turun. Berikutnya kita saring kembali. Setelah endapan turun, kita dekantasi kembali untuk memisahkan filtrat dengan endapannya. Berikutnya kita buang filtratnya. Lalu kita lakukan pencucian kedua. Dan kita diamkan beberapa saat sampai endapan turun. Setelah endapan turun, kita dekantasi kembali untuk memisahkan filtrat dengan endapannya. Kita buang filtrat hasil pencucian kedua. Lalu endapan kita lakukan pencucian ketiga menggunakan aqua bides. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan ion klorida pada endapan. Kita diamkan beberapa saat, kemudian kita dekantasi kembali. Untuk menguji apakah endapan sudah bebas dari ion klorida, filtrat kita uji dengan larutan perak nitrat. Apabila filtrat kita tetesi dengan larutan perak nitrat menghasilkan endapan putih, itu artinya endapan masih belum bebas ion klorida sehingga perlu dilakukan pencucian.
Tetapi apabila filtrat, jika kita tetesi dengan larutan perak nitrat tidak menghasilkan endapan, maka artinya filtrat tersebut sudah bebas dari ion klorida, dan dapat dipastikan bahwa endapan yang terbentuk juga sudah bebas dari ion klorida. Setelah endapan bersih atau bebas dari ion klorida, kemudian endapan kita pindahkan ke dalam kertas saring. Untuk memindahkan endapan ke kertas saring, kita gunakan aqua bides. Kemudian kita bilas beker gelas dan kita pastikan seluruh endapan masuk ke dalam kertas saring. Berikutnya, kita timbang crucible beserta tutupnya yang sudah kita oven dan sudah kita dinginkan. Kemudian catat berapa masanya. Langkah berikutnya, kertas saring beserta endapannya kita lipat, kemudian kita masukkan ke dalam crucible. Langkah berikutnya, crucible beserta isinya kita furnis pada suhu 900 derajat Celcius kurang lebih 2 jam. Kita nyalakan dulu furnisnya, kemudian kita setting suhu furnis ke suhu 900 derajat Celcius. Angka yang di bawah ini 900 merupakan suhu yang kita inginkan, yang sudah kita setting. Sedangkan angka 53 ini merupakan suhu yang ada di dalam furnis. Berikutnya kita buka furnis, kemudian kita masukkan crucible beserta endapan yang sudah kita peroleh. Lalu kita tutup. Kita tunggu sampai suhu yang ada di dalam furnis ini mencapai 900 derajat Celcius. Apabila suhu di dalam furnis sudah mencapai 900 derajat Celcius, maka kita biarkan sampai 2 jam. Setelah 2 jam, kita buka furnisnya, kemudian kita ambil crucible menggunakan krustang yang berukuran panjang, dan kita kenakan juga sarung tangan dari kain untuk melindungi kita dari sengatan panas. Setelah itu, crucible kita masukkan ke dalam desikator. Kita tunggu sampai dingin.
Kemudian setelah dingin kita ambil untuk ditimbang. Kemudian kita catat masanya. Setelah itu, crucible beserta isinya kita furnis kembali pada suhu 900 derajat Celcius kurang lebih 1,5 jam. Setelah 1,5 jam, kita ambil crucible beserta isinya, kemudian kita masukkan ke dalam desikator. Setelah dingin, kemudian kita timbang kembali, kita catat berapa masanya. Pemijaran dalam furnace ini kita lakukan sampai diperoleh massa crucible dan endapannya konstan.